Salam kelimpahan. Kuning selalu melambangkan kesegaran. Kuning selalu melambangkan matahari yang bersinar dan membawa kehidupan. Bahkan mungkin ada begitu banyak benih-benih yang tidak kelihatan. Dan begitu tertanam, terkubur sangat dalam. Tetapi pada waktu matahari mulai menyinari, maka tiba-tiba ada kehidupan. Karena itu kuning adalah tanda iman. Kuning adalah tanda kehidupan. Kuning adalah tanda impossible is nothing. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi karena bersama Tuhan. Ada sebuah ayat yang terkenal, Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan menjawab, bagi manusia itu mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Semua mungkin bagi Allah dan bagi orang percaya. Ada banyak orang berkata, bagaimana saya memiliki iman? Saudara, ayatnya dengan jelas berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mendengarkan firman, kalau saudara tidak pernah membaca buku-buku dari para jenderal-jenderal yang ajaib. Saudara, dari usia 10 tahun saya membaca tentang Kathryn Kuhlman. Bagaimana dia menyembuhkan 3 juta orang dari sertifikat dokter membuktikan. Saudara, saya membaca apa yang dibuat oleh Reinhard Bonnke. Saudara, bagaimana pada waktu itu seringkali dia tidak turun, tidak menjamah. Tapi Tuhan melanda orang-orang itu dengan ajaib. Saya membaca bagaimana Dowie, saudara. Saudara, dia cuma angkat tangan. Saudara, dan ribuan orang disembuhkan. Pernahkah saudara dengan sungguh mendoakan, membaca, merenungkan. Sampai imanmu mulai berdetak. Imanmu mulai bangkit. Imanmu mulai berkembang. Tapi ada orang-orang yang sama sekali tidak peduli. Dan setiap hari yang mereka baca, yang mereka dengarkan adalah sampah. Mereka mendengarkan tentang perzinahan, mereka mendengarkan kejatuhan hamba Tuhan, mereka mendengarkan tentang kegagalan, mereka mendengarkan tentang gosip-gosip. Apa yang kau dengar menjadikan dirimu seperti itu. Engkau mendengarkan sampah, engkau akan menjadi sampah. Engkau mendengar yang mulia, maka setiap hari hidupmu diperbarui dan dibangkitkan. Tetapi sekali lagi iman juga timbul pada waktu engkau belajar berjalan dengan Tuhan. Tanpa ketaatan, tanpa engkau belajar berkata ya dan berjalan dalam keajaiban, engkau tidak pernah punya iman. Saudara, saya bersyukur ayah saya mengajar saya tentang iman dari umur 3 tahun. Hari itu saya terkena kanker. Dan ayah saya berkata, engkau mau pakai iman atau mau dipotong? Sejujurnya saya takut dipotong dan saya berkata saya pakai iman. Dan saya berkata, apa itu iman? Angkat tanganmu setiap hari. Pada waktu kesakitan jangan menangis, tapi nyanyi Bapak terima kasih. Sesimpel itu. Saudara, saya baru umur 3 tahun, saya tidak tahu artinya iman. Tapi setiap sakit saya berkata, Bapak terima kasih. Saudara, butuh 1 tahun sampai kesembuhan yang sempurna itu terjadi. Tapi saya bisa berkata, mulai benih iman, benih impossible is nothing ditanamkan dalam hidup saya. Dan itu tidak pernah berhenti. Saudara, saya melihat selama COVID, ada ribuan orang yang bereaksi dengan ketakutan dan itu membunuh mereka. Tapi saya melihat ratusan pahlawan iman. Hari itu saya menawarkan kepada anak-anak muda 15-20 tahun. Saya juga menawarkan kepada dokter-dokter yang mau berjalan dengan iman. Yang tidak dengan segala ketakutan menangani, tetapi membuka pintu lebar-lebar buat mereka yang butuh dirawat. Kita sentuh dengan pujian, kita doakan dengan penyembahan, kita berikan jelas obat, kita berikan oksigen. Tapi setiap hari kita sentuh mereka, kita mandikan, kita bangun imannya, kita doakan. Dan selama 2 tahun kami melihat mukjizat demi mukjizat. Tercatat data 20.000 lebih. Saudara, orang disembuhkan, orang terima Yesus, orang melihat keajaiban. Saudara, hari itu ada seorang datang ke tempat kami, seorang bapak. Dan bapak ini, saudara, datang sudah hampir tidak bisa nafas seperti mau pingsan. Saudara, waktu kami cek saturasi tinggal 55. Saudara, dan kami berkata, Pak, kami habis
oksigennya. Bisa tidak? Ya Bapak tunggu dulu. Saya akan copotkan dulu dari yang lain. Karena yang lain ada yang 80, ada yang 75, masih bisa lah. Kita mau kasih buat Bapak. Saudara, dan Bapak ini menjawab sesuatu yang saya tidak pernah duga, saudara. Bapak ini menjawab dengan iman. Dia berkata begini, ibu percaya kesembuhan? Saya bilang saya percaya. Dia berkata, ibu percayanya apa? Kalau saya percayanya kuasa doa, pujian, dan penyembahan, dan iman lebih berharga, lebih penting, lebih ajaib dari oksigen atau obat-obatan. Saya bilang itu yang saya percaya. Saudara, dan Bapak ini tiba-tiba menyaut begini, sepakat. Saya tidak mau menyebabkan orang lain mati. Dia bilang kalau sampai oksigen itu dipindah ke saya dan dia mati, saya tidak mau. Biarkan saya melewati jalan iman. Saudara, dan orang ini berkata, Bu, saya mau berjemur. Karena kata ibu, di luar, di matahari itu jauh lebih sehat. Ya Pak, di udara terbuka, matahari jauh lebih sehat. Saudara, dia berjemur, kami temani, dia nyanyi. Saya sampai panik. Saudara, karena kalau orang sudah tinggal segitu saturasinya, nyanyi secara logika tambah sesek. Dan saya bilang, Pak jangan nyanyi Pak, nyanyi dalam hati aja. Dia bilang, katanya pujian punya kuasa, saya sepakat dengan ibu. Saudara, dia menyanyi dan menyanyi dan menyanyi. Hanya butuh 1 jam. Saudara, dia berkata dia sembuh. Kami cek, saudara, saturasinya 85. Dia tidak mau dirawat. Dia pulang dan sampai hari ini dia sehat total. Dia tetap minum obat, tetapi dia sehat total. Hari ini saya mau berkata, adakah iman itu membara dan begitu bergelora dalam hidupmu? Adakah iman itu menggerakkan pekerjaanmu, pelayananmu, pergaulanmu, sikapmu? Ataukah yang kau pilih adalah memilih hidup di dalam ketakutan, dosa, dalam kemarahan, dalam kecewa? Iman menciptakan semuanya. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Tapi seberapa saudara mau memilih jalan Tuhan? Seberapa saudara mau berkata, Tuhan, aku tidak berharap dengan uang, aku tidak berharap dengan koneksi, tapi aku berharap kepadamu dan mari jalan dengan aku. Biarkan aku sekali lagi melihat mujizat, melihat tanganmu, melihat keajaiban, melihat engkau buka jalan. Saudara, seberapa perjalanan imanmu? Kalau hari ini Tuhan menyuruhmu bersaksi, adakah kesaksian iman? Atau engkau terdiam dan tertunduk? Kalau hari ini saudara bertanya tentang perjalanan iman dan cinta, saya bisa bercerita hari demi hari tanpa berhenti. Saya bisa bercerita mungkin 7 hari 7 malam. Saya bisa bercerita dengan semua gelora. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang memulihkan. Dia Tuhan yang mengampuni. Dia Tuhan yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dia Tuhan yang membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia yang memberikan segala dari impian yang paling liar. Dia memberikan yang terbaik. Hari ini biarlah setiap kita punya perjalanan iman. Yang terakhir, iman tadi dikatakan timbul karena pendengaran. Yang kedua, iman karena perjalanan dengan Tuhan. Yang terakhir, iman akan bertumbuh kalau engkau ada di sekeliling orang-orang yang punya iman. Saya berharap saudara memilih teman pergaulan yang benar. Sekalipun dia sebaya, kalau dia cuma mengeluarkan sampah, tinggalkan dia. Saudara, saya bersyukur saya memutuskan dari sejak saya sangat muda. Saya tidak pernah bergaul, tidak pernah berjalan dan bersahabat dengan orang yang sebaya. Saya selalu bergaul, bersahabat, belajar dengan orang yang beda 10 tahun ke atas dengan saya. Saudara, saya bergaul dengan Pak Yusuf Roni,
Pak Damaris, Daniel Alexander, saudara ratusan hamba Tuhan. Saya bergaul dengan ratusan pengusaha yang tua. Saya suka duduk dan mendengarkan semua perjuangan mereka. Saya suka bergaul dengan para pahlawan iman. Mereka martir-martir yang turun ke daerah, yang hidup bagi Kristus. Dan itu yang membentuk saya sampai hari ini. Saya berharap dimanapun saudara berada, pilih perjalananmu. Apakah perjalananmu adalah perjalanan iman, atau perjalananmu adalah perjalanan kegagalan. Dan biar Tuhan yang menawarkan berkata, mari nak, berjalan dengan aku. Maka tidak ada yang mustahil. Impossible is nothing.